Pada tutorial video kali ini, saya ingin menjelaskan cara merakit komponen kepala silinder atau yang biasa disebut deksel, mengenal nama-nama komponen dari kepala silinder, dan memahami fungsi dari komponen-komponen yang ada. Nah, jadi seperti yang kita lihat, di depan saya ini terdapat sebuah mesin sepeda motor, tepatnya mesin Yamaha Jupiter Jet. Ya, di sini ada kepala silinder. Jadi kepala silinder ini bukan hanya sekedar penutup blok silinder aja. Kepala silinder memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai mekanisme katup atau tempat bekerjanya klep, sebagai ruang bakar, untuk tempat memasang busi, sebagai saluran bahan bakar dan udara, juga sebagai tempat pembuangan gas sisa hasil pembakaran atau biasa disebut exhaust. Juga tak kalah penting, untuk tipe seperti ini kepala silindernya memiliki sirip yang berfungsi sebagai pendingin. Tapi kalau sepeda motornya menggunakan radiator, bentuk dekselnya juga tidak seperti ini ya. Tidak memiliki sirip-sirip seperti ini. Dia lebih polos. Nah, untuk menghemat durasi, cara membuka saya skip. Di sini sudah kita lihat ada beberapa komponen-komponen dari kepala silinder ini. Ini busi, 2 buah klep, antara lain klep api, klep minyak, 2 buah pir klep, o-ring klep, 1 buah as klep atau noken as, 2 buah piano klep atau rocker arm, 2 buah pen rocker arm atau pen piano, 4 buah kuku klep. Nah, ini ring sebagai bantalan dudukan per tadi. Nah, jadi pernya itu di atas dari ring ini. 2 buah topi klep. Yang berbentuk lingkaran ini adalah ruang bakar. Di sini atau tempat dudukan klep ini disebut seating klep. Di dalam seating ini terdapat seperti botol, biasa secara awam disebut botol klep. Nah, ini intake dan ini exhaust. Jadi busi ini berfungsi untuk memersihkan bunga api. Nah, o-ring klep ini berfungsi untuk mencegah oli agar tidak masuk ke ruang bakar. Jadi, kalau o-ring klep ini cacat, maka oli akan masuk ke ruang bakar. Oli tadi akan ikut terbakar dengan bahan bakar, sehingga sepeda motor akan mengeluarkan asap. Ini as klep atau noken as. Fungsi utama dari noken as ini untuk mengatur waktu atau durasi ya. Durasi mainnya klep in dan X. Nah, ini klep, dia lebih besar. Berarti ini klep in atau bahasa awamnya klep minyak. Berfungsi untuk membuka dan menutup saluran udara dan bahan bakar. Di sini ada klep X, dia lebih kecil daripada klep in tadi.
berfungsi untuk membuka dan menutup gas sisa hasil pembakaran. Ada 2 buah gas atau pear klep, berfungsi untuk mengembalikan klep pada posisi semula. Nah, di sini piano klep atau rocker arm berfungsi sebagai perantara dari sebuah noken as ini untuk menggerakkan si klep. Itu fungsi utama dari rocker arm. Ini ada pen piano atau pen rocker arm sebagai poros hubungan rocker arm. Di sini ada topi klep sebagai tempat dudukan kuku klep agar bisa mengunci klep. Nah, dia diletakkan di bagian paling atas ya. Oke, ini ada ring. Tadi saya sudah jelaskan, ring ini sebagai bantalan pair klep. Nah, ini gigi timing atau biasa orang sebut gigi sentrik. Jadi hal yang harus kita jaga pada sebuah kepala silinder ini, kedua klep tidak boleh bocor. Nah, agar kedua klep ini tidak bocor, ada istilah skor klep. Skor klep itu menghaluskan permukaan klep dengan menggunakan bantuan alat ya, seperti amril, sampai bensin tidak ngerembes, bahasa di bengkelnya ngerembes lah dari sela klep ini sewaktu bensin kita masukkan dari intake. Begitu juga untuk klep apinya, kita bisa tes dari exhaust. Baik, kita masuk ke perakitan komponen. Langkah awal yang harus kita lakukan adalah memastikan semua komponen sudah baik, bersih, terhindar dari sebuah kotoran. Kita bisa menggunakan angin untuk membersihkan pasir atau apalah. Setelah semua komponen bersih, kita bisa merakit komponen kepala silinder ini. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah pemasangan o-ring klep. Kita pasang pada botol klep seperti ini. Setelah o-ring klep terpasang dengan baik, kita masukkan ringnya. Nah, ini ringnya. Dia ada 2 buah. Kita pasangkan ke 2 sisi. Lalu kita bisa pasangkan klepnya. Kita mulai dari memasukkan klep in atau klep minyak. Saat memasukkan jangan dipaksa untuk mendorong, dibantu dengan memutar agar o-ring klep tidak sobek. Klep in sudah masuk, lalu kita masukkan klep X atau klep api. Seperti ini, dibantu dengan memutar sambil mendorong. Untuk proses selanjutnya, kita bisa menahan bagian bawah dari klep tersebut dengan menggunakan alat seperti tutup klep atau kunci sok, agar klep tidak turun ke bawah saat pemasangan kuku klep nanti. Seperti ini, kita pastikan klep tidak main
Jadi proses pemasangan kuku tidak terlalu sulit. Masukkan terlebih dahulu per klepnya. Setelah itu kita masukkan topi klep. Ya, topi klep seperti ini. Lalu kedua kuku klep. Oke, ini yang pertama. Nah, ini yang kedua. Setelah kuku klep masuk seperti ini, kita bisa menggunakan karet atau kain lalu dilapisi dengan kunci T. Pastikan posisinya pas pada klepnya. Lalu kita tekan topi klep tadi. Secara otomatis kuku juga ikut masuk dan mengunci klep. Oke, saat kuku klep sudah terpasang dengan baik, hasilnya seperti ini ya. Klep akan terkunci. Kita bisa lakukan hal yang sama pada klep X. Untuk menghemat waktu, pemasangan pada klep X saya skip. Kita bisa lanjut dengan pemasangan rocker arm. Ya, ini rocker arm. Sebelum rocker arm ini dipasang, baut penyetel klep ini kita kendorkan terlebih dahulu agar sewaktu pemasangan pen tidak sulit ya, dan proses pemasukan piano tadi tidak terhambat. Maksud saya, proses memasukkan noken as atau as klep tidak terhambat. Nah, kita masukkan rocker armnya. Lubang pada rocker arm ini kita pastikan tepat di lubang pen seperti ini. Ketika kedua rocker arm sudah terpasang seperti ini, ya, kita bisa masang atau memasukkan pen pianonya. Oke, sewaktu kita memasukkan pen piano tadi, pastikan yang ada derat seperti ini di posisi luar, agar sewaktu membuka nanti tidak mengalami kendala. Alangkah baiknya kita menggunakan baut 12 untuk membantu mendorong masuknya pen ini. Nah, pen piano sudah kita pasang baut seperti ini. Kita bisa lepaskan lubangnya, lalu kita bisa tokok bautnya seperti ini. Pastikan lubangnya tepat ya. Masukkan terus pennya sampai kandas. Nah, apabila dia sudah kandas di bawah, maka suaranya akan terdengar seperti besi terbentur dengan besi. Benda keras terbentur dengan benda keras. Itu menandakan bahwa pen sudah kandas. Setelah itu kita lepaskan bautnya. Kita bisa lakukan hal yang serupa untuk pemasangan pen berikutnya. Setelah kedua pen terpasang dengan baik, kita bisa pasangkan atau masukkan as klep. Bisa juga disebut noken as. Ya, seperti ini. As klep ini akan ditahan oleh sebuah plat. Jadi plat tadi berfungsi untuk menahan as klep agar tidak keluar seperti ini, sekaligus menahan pen piano
kedua pen ini agar pennya tidak keluar. Nah, ini dia platnya. Pasangkan seperti ini. Plat tadi dikunci dengan baut 10 menggunakan kunci L ukuran 5 mili. Seperti ini. Sebelumnya saya mohon maaf, video ini saya ambil tepat di bengkel saya, dimana bengkel ini berada di pinggir jalan, jadi suaranya tidak tenang ya. Mohon maaf sekali lagi, agak berisik videonya. Kunci L ini dikunci dengan baik atau kuat. Nah, setelah plat terpasang dengan baik, kita bisa lanjutkan penyetelan klep dengan menggunakan kunci 89 ring dan kunci style klep. Nah, seperti ini ya proses penyetelan klep tadi dilakukan untuk kedua klep, baik itu klep in ataupun X. Nah, untuk penyetelan usahakan tidak ada ketukan, namun klep bebas, tidak padat, bisa bergerak ke kanan dan kiri sedikit. Ukuran penyetelan lebih longgar untuk klep X. Untuk setelan klep buang lebih sedikit longgar daripada klep in atau klep minyak. Nah, ini klep in sudah kita setel. Setelah komponen deksel terpasang baik seperti ini, setelan klep juga sudah dipasang, kita bisa memasang kepala silinder pada mesinnya. Ya, seperti ini. Sebelum kepala silinder terpasang, pastikan piston pada posisi TMA di magnet tertulis seperti ini, tanda T. Berarti pistonnya berada di posisi paling atas. Setelah piston pada posisi top seperti ini, usahakan noken as juga pada posisi top, bebas ya. Setelah itu setelan timing pada posisi paling atas atau longgar. Nah, kita bisa masukkan terlebih dahulu gigi sentrik atau gigi timing ya, seperti ini. Pastikan tanda garis berada paling depan atau lurus mengikuti blok silinder. Oke, seperti ini. Ya, ini dia sudah lurus. Lalu kita bisa masukkan kepala silindernya. Baik, seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, kita bisa masukkan gigi timingnya, lalu dikunci dengan baut. Lalu kita pasangkan bautnya. Jangan lupa di baut ini harus ada ring seperti ini. Kita padatkan setelan timingnya. Tadi waktu pemasangan setelan timing kita longgarkan seperti ini. Setelah dipasang kita padatkan lagi kembali. Nah, sebuah deksel sudah selesai dirakit. Kita tinggal lengkapi baut dan murnya, lalu pasang tutup klep dan tutup timingnya. Mesin sudah siap dinaikkan pada sepeda motor.
kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Juga nyalakan loncengnya, karena semua itu gratis, agar kalian tidak tertinggal video-video menarik berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.